Selamat jumpa rekan-rekan sekalian. Kali ini kita akan belajar melakukan pengambilan konten dari internet, dari suatu situs, misalnya dari berita online, untuk kepentingan penelitian kita. Nah, kita bisa melakukannya secara manual dengan mengklik setiap file yang kita butuhkan satu persatu. Kemudian kita copy seperti ini. Kemudian kita pindahkan ke aplikasi, misalnya Notepad gitu ya, ataupun aplikasi lainnya. Nah, namun cara ini, kalau file yang kita butuhkan itu banyak sekali ya, misalnya kita mencari berita tentang hoax mengenai COVID-19 di situs Kompas mulai dari Januari 2020 sampai Januari 2023 sampai saat ini. Nah, ini hasilnya ratusan artikel. Tentu akan sangat melelahkan sekali kalau kita harus mengklik satu persatu, kemudian mengkopinya ke Notepad. Nah, kita akan melakukannya dengan cara yang lebih cepat, lebih memudahkan, dengan bantuan beberapa aplikasi. Pertama, kita harus menggunakan aplikasi ekstensi dari Google Chrome ini. Ini tinggal kita, namanya Linklam ya, ini tinggal kita add Chrome. Seperti ini. Kemudian add extension. Nah, kemudian setelah di add extension ini, akan muncul window seperti ini untuk kita melakukan setting. Di sini ini artinya kalau kita link yang kita ambil ini akan membuka tab baru. Nah, tapi bukan ini yang kita butuhkan. Kita add action, yang kita butuhkan adalah copy to clipboard ini. Kemudian ini kita save. Nah, yang open as new tab ini bisa kita delete. Jadi action yang kita butuhkan hanya ini saja. Nah, kemudian aplikasi kedua adalah Google Sheet. Ini untuk menyimpan hasil dari Linklam tadi. Kemudian yang ketiga itu adalah aplikasi ini, OpenRefine ini. OpenRefine ini bisa diunduh dari internet. Jadi kita cari seperti ini. Nah, ini aplikasi yang cukup populer untuk melakukan cleaning data-data yang kita peroleh dari mana saja sebenarnya. Nah, ini tinggal diunduh. Nah, nanti kalau ini dijalankan, aplikasi ini dijalankan, dia akan membuka aplikasi berbasis web. Jadi kalau ini kita klik OpenRefine ini, dia akan membuka tab baru di Google Chrome dan muncul seperti ini. Nah, kemudian nanti kita bisa mengunduh file dari sini. Nah, sekarang kita mulai tahapan-tahapan web scraping ini. Nah, pertama, karena Linklam ini sudah berjalan ya, ini kita bisa ini melakukan searching seperti ini ya. Jadi terserah, ini sebagai contoh adalah hoax COVID-19 site kompas.com, ini dari Januari tanggal 1 2020 sampai hari ini Januari tanggal 2. Caranya adalah seperti ini. Kita tekan tombol set, kemudian kita klik kiri sampai ke bawah. Nah, kemudian kita lepas klik kirinya, setnya kita lepas, kemudian ini kita copy ke sini. Nah, jadi kita dapat link-linknya semua dengan cepat gitu ya. Nah, kemudian kita bisa ke halaman berikutnya.
karena ini dari WHO, iklan ini tidak perlu kita masukkan. Kita mulai dari sini, kita klik set dulu, kemudian klik kiri. Kita lepas klik kirinya, kemudian kita lepas set, kemudian kita copy lagi. Nah, kemudian kita geser ke bawah. Kemudian kita ke halaman berikutnya lagi. Tekan set lagi, kemudian kita copy ini. Kita lepas klik kiri, kemudian set, kemudian kita copy. Nah, demikian seterusnya sampai seluruh data yang Anda butuhkan sudah bisa kita copy. Nah, sesudah ini file ini, jadi kita ambil contoh sampai halaman ketiga saja. Ini kemudian file ini bisa kita download sebagai Microsoft Excel. Nah, ini aplikasinya, Untitled Spreadsheet ini. Kemudian di sini, ini kita choose file. Nah, ini file yang terakhir kita unduh. Kemudian next. Kemudian create project, kita tekan create project ini. Nah, kalau kita lihat ini filenya, ini ada 2 kolom ini. Kalau kita lihat di sini sama di sini, ini sebenarnya tidak dibutuhkan yang di sini. Nah, kemudian di sini yang kita butuhkan hanya di sini saja. Nah, karena itu yang kolom ini bisa kita delete. Jadi edit kolom, kemudian remove this column. Nah, di sini pun ini sebenarnya banyak yang kosong. Jadi yang kita butuhkan kan yang ada isinya saja. Nah, maka yang kosong tuh harus kita delete. Di sini kita klik kolom ini, kemudian kita klik facet, kemudian customize facet, kemudian facet by blank, null or empty. Nah, di sini aplikasi OpenRefine ini akan membagi konten dari masing-masing baris ini di dalam kolom. Apakah ada apakah kosong atau ada isinya? Karena tadi pemilihannya kan berdasarkan blank gitu ya. Jadi kalau true itu artinya blank. Jadi kita lihat kalau false ini ada isinya semua. Kemudian kalau true itu adalah blank. Nah, jadi yang blank ini bisa kita hapus. Jadi remove matching rows ini. Nah, tinggal 30. Nah, jadi kita punya 30 link ini. Nah, sekarang kalau kita mau mengambil isinya ini belum ada isinya. Jadi kalau kita klik ini misalnya gitu ya, ini akan membuka file ini, artikel ini gitu ya. Nah, kita ingin mengambil isi artikelnya. Nah, caranya adalah klik kolom, kemudian edit kolom, kemudian add column by fetching URL. Nah, ini kita tulis source dulu. Kemudian kita klik OK. Nah, ini kita tunggu. Cukup memakan waktu. Karena memang ini langsung ke server yang kita target. Nah, selain itu juga ini setiap server tuh kalau pengambilan kita terlalu cepat itu juga akan bisa diblok karena dianggap mencurigakan, seperti bot-bot yang mau mengambil isi dari suatu website. Karena itu memang sengaja dikasih jeda waktu ya dari setiap pengambilan link ke pengambilan link berikutnya. Setelah proses pengambilan oleh OpenRefine ini selesai, kita akan mendapatkan kolom ini. Isinya kolom ini adalah dalam format HTML ini, yang tidak mudah kita baca, jadi tidak bisa kita langsung gunakan untuk analisis karena isinya macam-macam ya. Ada berbagai script, ada link,
segala macamnya. Nah, ini kita ambil yang perlu saja. Nah, caranya adalah kita ini add column based on this column. Kemudian kita klik text di sini. Kemudian kita klik parse HTML. Nah, ini kalau HTML-nya sudah diambil seperti ini, tapi masih belum ini, kita ambil, kita select P ini. Nah, ini adalah paragraf-paragraf. Nah, tapi masih banyak isinya yang apa namanya, kode-kode yang tidak kita butuhkan juga. Nah, maka bisa kita bersihkan. Nah, dengan perintah seperti ini, nah jadi dengan perintah ini kita bisa bersihkan kontennya sehingga dapat informasi yang kita butuhkan. Nah, kalau sudah kita klik OK. Nah, ini hasilnya. Nah, sekarang ini kita bisa kita remove, edit column, remove this column. Jadi yang kita pakai ini saja. Nah, setelah mendapatkan teks-teks ini, kita bisa melihat bahwa ada yang teksnya pendek dan ada yang panjang. Nah, kalau kita lihat, kita klik saja ya untuk melihat sebenarnya ini kenapa kok isinya pendek gitu. Ini kita klik, ternyata isinya bukan artikel tetapi kumpulan link ke artikel-artikel lain. Nah, jadi sebenarnya tidak kita butuhkan. Nah, kita lihat juga yang kedua nih. Nah, ini juga kumpulan link gitu ya. Nah, kalau kita cek di sini yang artikel tuh ini ada kurang lebih judul beritanya sama ada tanggal publikasinya ini. 2021 03 25. Nah, kita sementara yang ini tidak. Karena itu kita ambil tanggalnya dulu. Cara membuat kolom tanggal adalah sebagai berikut. Jadi di kolom 2 itu kita klik, kemudian edit kolom, kemudian add column based on this column. Kemudian kita tulis di sini date, judul nama dari kolomnya. Kemudian value, find, ini kita D itu artinya bilangan, jadi deretan. Jadi dia akan mencari D itu berarti numerik ya. Ini kalau gini artinya slash D ini ada deretan 4 bilangan. Nah, habis itu karena kita ingin tanggal, ini antara tahun dengan bulan, ini kan ada garis miring ini. Nah, garis miringnya itu pakai ini, jadi masih dikasih slash ini. Kemudian habis itu bulannya ada 2 angka, jadi 2/D ini, kemudian ada garis miring lagi, kemudian ada gini lagi. Nah, kita dapat seperti ini, tapi masih ada dalam kotak ini. Jadi
ini dianggapnya list ya, istilah teknisnya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan bilangannya adalah kita pakai 0 ini. Nah, di sini nggak apa-apa salah karena nanti kalau error ini hasilnya adalah set to blank gitu ya. Karena di sini kan nggak ada hasilnya karena nggak ada tanggalnya. Jadi yang ada tanggalnya aja yang ada hasilnya seperti ini. Kita klik OK. Nah, kita lihat di sini. Jadi ada tautan-tautan yang punya tanggal, ada yang tidak. Nah, sekarang row yang nggak ada tanggalnya ini kita hapus saja karena tidak kita butuhkan. Kan seperti kita lihat tadi, ini isinya hanya kumpulan tautan ke artikel-artikel lain. Nah, ini di date ini kita klik, kemudian kita pilih facet, kemudian customize facet by blank. Nah, yang true ini berarti yang nggak ada tanggalnya. Kita klik ya yang true. Nah, seperti ini nggak ada tanggalnya. Memang ini kumpulan tautan gitu ya. Kumpulan tautan. Nah, jadi ini bisa kita hapus. Kita hapus, jadi klik all, kemudian row, remove matching rows. Nah, jadi yang kita dapatkan adalah teks-teks yang sudah ada tanggalnya. Nah, jadi demikian cara mendapatkan atau melakukan web scraping dari kompas.com. Selanjutnya nanti kita akan belajar bagaimana memproses hasil dari web scraping ini dengan berbagai aplikasi lainnya. Sementara sekian dulu, selamat mencoba.